Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Om Swastiastu, Santi Santi Om. Bertemu kembali bersama Gusar Legend atau Satru Pinisiati atau Bobi Wong atau Ajaraham atau Nanang Hardi, atau terserah Anda memanggil dengan nama gelar apapun kepada saya. Oke, para sahabat-sahabat, di malam ini saya sambil memantau perjalanan Ratu Tunjung Sekar menuju SDSN Beribu Bandung, Jawa Barat kemarin itu. Saya bercerita seumit tentang pengalaman-pengalaman saya di dunia non-logika, mungkin tidak masuk akal ya, yang pernah terjadi di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal pokoknya ya. Tapi ini betul-betul terjadi karena tidak ada logika bisa memperkuat. Suatu ketika saya itu pernah dipel putri saya di Jawa Timur. Pada saat itu kurang lebih ada air tsunami katanya dengan ketinggian 1000 meter. Dia telepon dengan video call live, sebagaimana saya juga sering telepon dengan Ratu Tunjung Sekar live juga atau video call. Itu pada saat itu putri saya bilang, "Ayah, ya saya nggak ada apa, ada air setinggi tiang listrik menuju Jawa Timur antara Surabaya dan Madura." Memang sudah disyuting dari jauh, memang ternyata tinggi. Akhirnya karena saya melihat, maka air itu saya perintahkan dengan cahaya yang ada di tubuh saya, "Hai air, jangan sekali-kali engkau menyalakai orang-orang terdekat saya, baik putri saya, baik kekasih saya, atau orang tua saya, atau orang-orang terdekat saya." Walhasil air tadi, saya lihat live-nya itu, yang tadinya sudah jarak kurang lebih 500 meter sampai 1000 meter mau menghantam Jawa Timur dengan ketinggian kurang lebih setinggi tiang listrik ya, tidak jadi mundur airnya tadi. Mundur sebagian motor, mungkin menghantam bagian daerah, mungkin ke Jepang atau kemana ya airnya gitu. Hasil itu satu-satu kejadian yang di luar akal, tapi walhasil saya mampu bercerita karena ini pengalaman saya, bukan berimajinasi atau berilustrasi sahabat-sahabat, tapi ini kejadian nyata. Begitu juga ketika terjadi kebakaran di California itu, yang seluruh hutannya kebakar itu. Pada saat itu saya ada DM dari salah satu anggota Federal Bureau of Investigation. DM, "Can you help me?" katanya, "bisa bantu saya sebab ini California kebakaran." Karena jiwa kemanusiaan saya, bagaimanapun juga saya harus bantu ketika ada hal-hal yang sifatnya membahayakan. Maka pada saat itu kurang lebih sekitar jam 7 malam ya, saya di Indonesia, nggak tahu di sana jam berapa pada saat itu. Maka saya coba untuk menyalurkan energi mustika air dunia. Maka dengan sendirinya ketika beberapa helikopter untuk berusaha memadamkan tidak selesai dalam tempo berhari-hari, dengan saya pandang dan saya sampaikan kepada air, "Wahai air yang ada di atas lautan, naiklah ke atas untuk memadamkan api-api di tengah hutan." Sambil tangan saya sodorkan ke live-nya Federal Bureau of Investigation. Pada satu live saya sodorkan seperti hujan deras. Tidak lama kemudian, kurang lebih sekitar 10 menit atau 7 menit,
padam itu hutan California yang tadinya kebakar jadi tidak terbakar. Itulah pengalaman saya yang sekelumit saya ceritakan untuk skala yang di luar logika. Sebaliknya saya juga sering mengikuti perjalanan Ratu Tunjung Sekar yang beliau sekarang ini ada di Bandung ya. Karena kurang lebih sekitar 8.000 tahun yang silam itu sukma saya mempunyai satu pasangan di atas gunung salju, sahabat-sahabat. Itu ada salah satu ungkapan bahwa kamu harus mencari seseorang yang pernah menjadi partnermu atau kekasihmu 8.000 tahun yang silam. Walhasil saya cari setiap hari, saya mengelana mencari, bahkan mungkin mantan istri saya juga bukan jodoh, memang tidak menjadi catatan 8.000 tahun yang silam. Akhirnya pas kira-kira 3 bulan yang lalu saya teropong ada seseorang yang sama jiwanya dengan saya, seorang yang setia saya dan idealis. Saya kalau cinta satu-satu tidak mau diduakan, sebaliknya saya juga tidak mau menduakan seorang perempuan. Di sini dia saya kasih julukan nama Ratu Tunjung Sekar, seorang ratu yang mungkin jarang didengung-dengungkan oleh kalangan spiritual. Oleh karena itu saya selaku Satrio Piningit Jati sambil memantau perjalanannya dia, sering saya video call. Saya uploadkan sebuah YouTube dengan pengalaman saya sebagaimana yang terjadi kurang lebih dari tahun 2012 sampai sekarang ini. Pencarian saya ada titik-titik terang. Di samping itu para sobat-sobat, pernah juga kejadian waktu di Kanada itu terjadi banjir besar. Nah, saya dengan live-nya beberapa media yang lagi live streaming pada saat itu, media umumnya seperti Metro TV, RCTI, SCTV dan sebagainya. Karena sifat kemanusiaan saya dan saya mempunyai kekuatan, ada cahaya kekuatan yang mampu menyerap air pada saat sampai sekarang pun masih ada. Akhirnya banjir itu cuma sepenahai air yang di atas membanjiri rakyat. Kanada, keringlah kamu, jangan sampai membuat celaka gitu. Tapi sebaliknya bangsa-bangsa yang coba untuk mengcounter saya, tidak mengindahkan ajuan-ajuan saya, dihantam bencana benar terjadi. Itu saya tidak menyalahkan alam karena bukan perintah saya, tapi karena alam melihat saya dianiaya, dia langsung turun tangan bagi air, angin, api, bumi, dan angin. Begitu juga para pejabat presiden di luar negeri, baik itu yang ada di ASEAN maupun yang ada di dalam negeri, juga di Eropa, bahkan raja-raja Timur Tengah. Oleh karena itu para sahabat-sahabat, camkan kata-kata saya, muliakan orang-orang terdekat saya, sayangilah. Karena bisa jadi kalau orang terdekat saya engkau sia-siakan, yang marah bukan saya pribadi, alam pun ikut marah. Di sini ada beberapa orang yang saya lihat dia tulus dengan saya di channel untuk mengupload berita-berita tentang Satrio Piningit Jati. Bukan rekayasa, tidak ada unsur politik. Saya lihat betul-betul pure murni spiritual dan ungkapan isi hati dan ungkapan pemikiran. Pertama yang tak lihat itu adalah ada salah satu Ki Ronggo Jati, Ki Jangker, Maya Catherine, El Parazi, mungkin ada Mat Peci, tapi lebih urgent lagi ada channel namanya Ratu Tunjung Sekar. Coba sahabat-sahabat tonton itu memang berita fakta dan nyata yang saya alami. Saya tidak menambah dan mengurangi. Pesan saya, orang-orang terdekat saya, buat sahabat-sahabat yang nonton YouTube video ini, perhatikan, bila perlu kasihlah fasilitas mereka itu, karena mereka adalah sebagian orang-orang yang saya sayang. Selain orang tua saya,
juga kekasih saya, juga anak saya, itu Anda ikut menyenangkan, artinya membahagiakan, menghormati dia, menyayangi dia, memberi fasilitas dia sama dengan memberi kepada saya. Itu sahabat-sahabat ya. Saya sambil mengambil video pada tanggal 21 Juni kemarin, tapi terpaksa saya upload sekarang ini menjelang tanggal 23 Juni tahun 2013, semata-mata untuk mencatat sejarah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.